wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zirafi dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja atau working capital management pada manajemen keuangan. Apa yang dibahas dalam materi kali ini yaitu pertama, konsep dasar manajemen modal kerja, kedua, komponen utama modal kerja, ketiga, penentuan proporsi kebutuhan dana, keempat, jenis modal kerja, kelima, manfaat manajemen modal kerja, keenam, kelemahan modal kerja. Konsep dasar manajemen modal kerja kotor yaitu sama dengan jumlah aktiva lancar atau sama dengan kas tambah piutang usaha atau dagang tambah persediaan. Kedua, modal kerja bersih atau net working capital yaitu sama dengan jumlah aktiva lancar operasional dikurang dengan jumlah utang lancar operasional. Ketiga, aktiva lancar operasional itu sama dengan kas tambah piutang usaha atau dagang tambah persediaan. Keempat, utang lancar operasional atau sama dengan utang dagang tambah utang akrual atau utang gaji dan utang pajak. Konsep dasar manajemen modal kerja menurut Bambang Urianto terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur aktiva lancar, aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula, atau dana yang tertanam akan bebas lagi dalam jangka waktu yang pendek, disebut sebagai modal kerja bruto atau gross working capital. Kedua, konsep kualitatif. Sebagai aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas, kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar atau aktiva lancar dikurang utang lancar disebut sebagai modal kerja neto atau net working capital. Tiga, konsep fungsional. Konsep yang mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan income. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah proses pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar untuk memastikan operasi perusahaan berjalan lancar dan efisien. Ini termasuk mengelola kas, piutang, persediaan, dan utang. Tujuan utama manajemen modal kerja adalah untuk memungkinkan perusahaan mempertahankan arus kas yang cukup untuk memenuhi biaya operasional jangka pendek dan kewajiban utang jangka pendek. Komponen utama modal kerja ada dua, yaitu pertama, aset lancar, kas, piutang, dan persediaan. Kedua, kewajiban lancar, yaitu utang usaha dan kewajiban jangka pendek. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja ada dua, yaitu aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar, faktor-faktornya adalah karakteristik bisnis, ukuran perusahaan, aktivitas perusahaan, dan stabilitas penjualan perusahaan. Sedangkan utang lancar, faktor-faktornya yaitu faktor eksternal, karakteristik industri, dan faktor internal, kebijakan manajemen. Penentu proporsi kebutuhan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan agresif. Pendekatan ini untuk memenuhi kebutuhan dana proporsi utang jangka pendek lebih besar daripada utang jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan akan menanggung pengembalian utang jangka pendek yang lebih besar sehingga fluktuasi bunga jangka pendek juga semakin besar, dengan harapan profit yang diperoleh juga semakin besar atau high profit, high risk. 2. Pendekatan konservatif. Pendekatan ini untuk memenuhi kebutuhan dana proporsi utang jangka panjang lebih besar daripada utang jangka pendek. Keputusan ini diambil untuk memperkecil resiko meskipun juga akan memperkecil profit yang diharapkan atau low profit, low risk. 3. Pendekatan moderat. Dalam pendekatan ini untuk memenuhi kebutuhan dana, setiap aktiva akan dibayar dengan dana yang jangka waktunya kurang sama dengan jangka waktu berputar aktiva tersebut menjadi kas. Dalam demikian, investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dibiayai dengan sumber dana jangka panjang atau modal sendiri, sedangkan variasi aktiva lancar akan dibiayai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan investasi modal kerja. Berdasarkan jumlah modal kerja aktiva lancar
yang dimiliki perusahaan untuk mencapai penjualan tertentu. Kebijakan investasi modal kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan konservatif, yaitu mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. Pada kebijakan konservatif, jumlah aktiva lancar banyak, risiko rendah, dan probabilitas rendah. Kedua, kebijakan agresif, yaitu mempertahankan jumlah modal yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. Pada kebijakan agresif, jumlah aktiva lancar sedikit, risiko tinggi, dan profitabilitas tinggi. Ketiga, kebijakan moderat, mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif lebih kecil dari kebijakan konservatif tetapi lebih besar dari kebijakan modal kerja agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Pada kebijakan moderat, jumlah aktiva lancar sedang, risiko sedang, dan profitabilitas sedang. Jenis modal kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Antara modal kerja ini terdiri dari A. Modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. B. Modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. 2. Modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dibedakan antara lain. Pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. 2. Modal kerja siklis atau cyclical working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. 3. Modal kerja darurat emergency working capital. Modal kerja yang jumlahnya berubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Manfaat manajemen modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai direktiva. Kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Ketiga, menjamin dimiliki kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani konsumen. Kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Keenam, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Ketujuh, laporan modal kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja. Kelemahan modal kerja. Yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibat kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayarnya bunga. Tentu soal pertama dapat dilihat pada gambar berikut. Soal tentang PT Abadi Sentosa memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Dan soalnya PT Abadi Sentosa pada tahun 2007 merencanakan penjualan produk senilai 75 miliar rupiah. Perusahaan bekerja sebulan dengan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Jawabannya itu pertama, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas, sama dengan 60 juta rupiah dibagi 261.538 rupiah sama dengan 130 kali. Kedua, perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang sama dengan 60 juta rupiah dibagi 1.900.000 rupiah sama dengan 31 kali. Ketiga, perputaran persediaan sama dengan
Harga pokok penjualan dibagi persediaan sama dengan 41.400.000 rupiah dibagi 2.300.000 rupiah sama dengan 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsur modal kerja diketahui, selanjutnya dihitung periode terkait unsur modal kerja dan hasil dijumlahkan menjadi periode terkait modal kerja. Periode terkait modal kerja adalah sebagai berikut. Kas sama dengan 360 dibagi 130 sama dengan 3 hari. Kas piutang sama dengan 360 dibagi 31 sama dengan 12 hari. Persediaan sama dengan 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Jumlahnya sama dengan 35 hari. Dengan demikian, periode terkait modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerja dalam 360 dibagi 35 dikali 1 hari sama dengan 10 kali. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya 75 miliar dibagi 10 sama dengan 7 miliar 500 ribu rupiah. Itu soal nomor 2. PT Saipul Jamil Jakarta menghasilkan produk Hexa rata-rata per hari sebanyak 125 unit. Untuk menghasilkan setiap unit produk Hexa dibebankan biaya-biaya sebagai berikut. A. Biaya bahan baku 24.500 rupiah. B. Biaya tenaga kerja langsung 15.000 rupiah. C. Biaya overhead pabrik 18.500 rupiah. Biaya administrasi dan umum setiap bulannya dikeluarkan perusahaan sebesar 220,5 juta rupiah dan biaya pemasaran 174,5 juta rupiah. Untuk membeli bahan baku, perusahaan memberikan uang muka atau pesekot kepada pemasok bahan baku rata-rata setengah bulan 15 hari sebelum bahan diterima. Proses produksi membutuhkan waktu 2 hari. Barang disimpan di gudang atau toko rata-rata selama 3 hari sebelum terjual. Penjualan dilakukan secara kredit, di mana pembayar terkumpul rata-rata 1 bulan 30 hari setelah penyerahan barang. Untuk menghadapi pengeluaran yang tidak terduga, perusahaan menetapkan persediaan kas minimal sebesar 75 juta rupiah. Dalam 1 bulan, perusahaan beroperasi rata-rata selama 25 hari. Berdasarkan data di atas, Anda diminta menghitung berapa kebutuhan modal kerja perusahaan. Dari soal nomor 2, PT Saipul Jamil Jakarta. Pertama, menghitung periode terkait dana dalam bahan baku. Pertama, uang muka kepada pemasok bahan baku itu 15 hari. Kedua, proses produksi produk Hexa sama dengan 2 hari. Ketiga, produk tersimpan di gudang atau di toko sama dengan 3 hari. 4. Jangka panjang waktu penerimaan piutang sama dengan 30 hari. Jumlahnya sama dengan 50 hari. Kedua, periode terkait dana, biaya tenaga kerja langsung, biaya over pabrik, BOP, dan biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Dihitung dengan 1. Proses produksi produk Hexa sama dengan 2 hari. 2. Produk tersimpan di gudang atau di toko sama dengan 3 hari. 3. Jangka waktu penerimaan piutang sama dengan 30 hari dan jumlahnya sama dengan 35 hari. Dan kemudian menghitung kebutuhan modal kerja sama dengan 1. Biaya bahan baku 125 unit dikali 24.500 dikali 50 hari sama dengan 153.125.000 rupiah. Kedua, biaya tenaga kerja langsung sama dengan 125 unit dikali 15.000 rupiah dikali 35 hari sama dengan 65.625.000 rupiah. 3. Biaya overhead pabrik 125 unit dikali 18.500 dikali 35 hari sama dengan 80.937.500 rupiah. 4. Biaya administrasi umum, biaya pemasaran sama dengan 220,5 juta ditambah 174,5 juta dikali 35 hari dibagi 25 hari sama dengan 553 juta rupiah. 5. Persediaan kas minimal 75 juta rupiah. Jadi jumlah kebutuhan modal kerja
yaitu 927.687.500 rupiah. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembicaraan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.